Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nelly Astuti MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku pembimbing 2. Saya Dewi Aprilia, mahasiswa Prodi PGSD nomor induk mahasiswa 17130533037. Izinkan saya menyampaikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Kebiasaan Belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka penelitian yang relevan, kerangka pikir dan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Pendidikan yang baik dan bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa indikator. Dalam pendidikan, indikator sumber daya yang berkualitas dapat dilihat dari hasil belajarnya. Kenyataannya, tidak setiap peserta didik memperoleh hasil belajar memuaskan selama mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang mereka mengalami kesulitan dalam belajar sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil belajar yang diperoleh. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Terjadinya proses belajar tergantung pada peserta didik itu sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran tidak timbul masalah-masalah intern. Salah satu masalah intern yang dapat timbul adalah kebiasaan belajar yang kurang baik. Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan siswa yang pertama, karena di dalam keluarga inilah siswa pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Dalam lingkungan keluarga, orang tua mempunyai kedudukan yang sangat penting karena dalam rumah tangga, orang tua merupakan tulang punggung yang dapat menjadi pendorong bagi anak ke arah yang lebih baik. Kaitannya dengan belajar adalah seorang anak perlu mendapatkan dorongan serta penghargaan untuk memperlancar kegiatan belajarnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap guru kelas 5 di SD Muhammadiyah Metro Pusat, pada bulan November 2020, mengungkapkan bahwa orang tua peserta didik sibuk bekerja sehingga perhatian terhadap anaknya kurang maksimal. Hal tersebut menyebabkan peserta didik menunda-nunda pengerjaan tugas sekolah. Kurangnya pendampingan dan bimbingan dari orang tua juga menyebabkan peserta didik tidak ada yang mengawasi saat menggunakan smartphone, sehingga jam belajarnya pun tidak teratur. Beberapa orang tua sudah memanggilkan guru privat, tetapi motivasi belajar peserta didik masih rendah. Selain masalah tersebut, presentase ketuntasan hasil belajar tematik peserta didik juga masih tergolong rendah. Berikut adalah data nilai PTS tematik semester ganjil peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, hasil belajar tematik yang masih rendah. Yang kedua, orang tua peserta didik yang kebanyakan sibuk bekerja sehingga perhatian terhadap anaknya kurang maksimal. Yang ketiga, kurangnya pendampingan dan bimbingan dari orang tua. Yang keempat, jam belajar peserta didik yang tidak teratur. Yang kelima, rendahnya motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas,
Maka dalam penelitian ini dibatasi oleh masalah berikut. Yang pertama, perhatian orang tua sebagai X1. Yang kedua, kebiasaan belajar sebagai X2. Yang ketiga, hasil belajar tematik peserta didik sebagai Y. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat? Yang kedua, apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat? Yang keempat, apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap kebiasaan belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat? Yang keempat, apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang kedua, mengetahui adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang ketiga, mengetahui adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap kebiasaan belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang keempat, mengetahui adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Selanjutnya, manfaat penelitian terdiri dari manfaat bagi peserta didik, orang tua, pendidik, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ilmu. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah pendidikan, khususnya pada pembelajaran tematik di sekolah dasar dengan jenis penelitian ex post facto korelasional. Yang kedua, subjek. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berjumlah 189 orang. Yang ketiga, objek. Objek penelitian ini adalah perhatian orang tua, kebiasaan belajar, dan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang keempat, tempat. Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang kelima, waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi setelah melalui aktivitas atau pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri peserta didik seperti kecerdasan, minat dan perhatian, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Dan faktor eksternal dari luar peserta didik seperti masyarakat, keluarga, dan sekolah. Yang kedua, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam suatu tema tertentu. Karakteristik pembelajaran tematik meliputi berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, serta menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik yaitu menyenangkan karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar berkesan karena sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan keterampilan sosial peserta didik. Sedangkan kekurangan pembelajaran tematik yaitu pendidik harus berwawasan luas dan memiliki kreativitas tinggi. Yang kedua, menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik kemampuan akademiknya maupun kreativitasnya. Indikator perhatian orang tua. Indikator perhatian orang tua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dorongan belajar kepada anaknya. Yang kedua, memberikan penghargaan. Yang ketiga, membimbing anak dalam belajar. Yang keempat, menciptakan suasana yang tentram dan harmonis. Dan yang kelima, menyediakan sarana dan prasarana belajar. Selanjutnya, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah pola atau cara yang dilakukan seseorang secara konsisten.
sehingga menghasilkan keterampilan belajar yang menetap pada diri siswa. Pembentukan kebiasaan belajar yang baik dimulai dari cara mengikuti pelajaran, cara belajar mandiri di rumah, cara mempelajari buku teks, dan cara menghadapi ujian. Selanjutnya, indikator kebiasaan belajar. Indikator kebiasaan belajar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. Yang kedua, membaca dan membuat catatan. Yang ketiga, mengulangi bahan pelajaran. Yang keempat, konsentrasi. Dan yang lima, mengerjakan tugas. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Agustin Nurrohman Hayati tahun 2016 tentang pengaruh kebiasaan belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar kognitif matematika siswa kelas 5 SD Negeri Sekecamatan Imogiri tahun 2015, tahun ajaran 2015-2016. Yang kedua, penelitian dari Mardiatun Mugirahayu tahun 2015 tentang pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Daerah Binaan 2 Kecamatan Aji Barang, Banyumas. Yang ketiga, penelitian dari Dian Handayani tahun 2017 tentang pengaruh perhatian orang tua dan konsep diri siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir yang pertama, pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar tematik. Perhatian orang tua sangatlah berpengaruh pada hasil belajar peserta didik. Segala bentuk perhatian orang tua sangatlah berarti bagi peserta didik karena perhatian orang tua kepada anak akan menjadi pendorong bagi mereka untuk belajar lebih baik demi mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik. Kebiasaan belajar merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar tematik siswa. Peningkatan hasil belajar dapat dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan kebiasaan belajar yang baik. Pantas diduga bahwa semakin baik kebiasaan belajar peserta didik, maka semakin baik pula hasil belajarnya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pengaruh perhatian orang tua terhadap kebiasaan belajar. Orang tua adalah guru pertama dan utama dalam membentuk kebiasaan anak. Salah satu peranan orang tua dalam keberhasilan pendidikan anaknya adalah dengan memberikan perhatian, terutama perhatian dalam kegiatan belajarnya. Maka dari itu, untuk memperoleh hasil belajar yang baik, diperlukan perhatian orang tua. Yang keempat, pengaruh perhatian orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik. Apabila kebiasaan belajar yang baik, rutin dan teratur dilakukan, maka hasil belajar yang diperoleh anak akan baik pula. Sedangkan orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya akan mendorong anak tersebut untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya, paradigma penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan dua variabel independen. Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap kebiasaan belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. Yang keempat, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kebiasaan belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji prasyarat instrumen data, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Upaya menjelaskan pola hubungan fungsional antar variabel dalam penelitian ini menggunakan korelasi yang bersifat ex post facto.
Desain penelitian yang digunakan untuk menjelaskan pola hubungan fungsional antar variabel dalam penelitian dan dianalisis menggunakan analisis regresi ganda. Selanjutnya, setting penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berada di Jalan Rading Intan nomor 92, Kelurahan Impuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan pada bulan November 2020 sampai Mei 2021. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berjumlah 189 siswa. Sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel proporsional random sampling dengan jumlah sampel 69 peserta didik. Yang selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perhatian orang tua dan kebiasaan belajar. Yang kedua, variabel terikat atau dependen. Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar tematik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, perhatian orang tua. Perhatian orang tua adalah proses pemberian bantuan kepada anaknya untuk dapat memilih, menyesuaikan, menciptakan, dan menetapkan dirinya dalam kegiatan belajar sehingga didapatkan hasil belajar yang maksimal. Indikator perhatian orang tua adalah menyediakan kebutuhan anaknya, mengawasi kegiatan belajar anaknya, membimbing dan membantu anak ketika mengalami kesulitan belajar, memberikan penghargaan, dan menciptakan suasana yang tentram dan harmonis. Perhatian orang tua dapat dilihat dengan hasil angket. Selanjutnya, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah pola atau cara yang dilakukan seseorang secara konsisten, sehingga menghasilkan keterampilan belajar yang menetap pada diri peserta didik. Indikator kebiasaan belajar antara lain pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, konsentrasi, mengerjakan tugas, dan mengerjakan tugas. Kebiasaan belajar dapat dilihat dari hasil angket. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang situasi pembelajaran, kondisi sekolah, atau deskripsi penelitian yang akan dilaksanakan di kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang kedua, angket atau kuesioner. Pada penelitian ini, jumlah angket yang diberikan kepada peserta didik ada 2 angket, yaitu angket kebiasaan belajar dan angket perhatian orang tua. Yang ketiga, studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang dilakukan adalah untuk memperoleh data hasil belajar peserta didik pada PTS semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 yang diperoleh dari dokumentasi wali kelas. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, kisi-kisi instrumen variabel perhatian orang tua dengan indikator memberikan dorongan belajar, memberikan penghargaan, membimbing anak dalam belajar, menciptakan suasana tentram dan harmonis, serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen variabel kebiasaan belajar. Yang pertama, pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. Yang kedua, membaca dan membuat catatan. Yang ketiga, mengulangi bahan pelajaran. Yang keempat, konsentrasi. Yang kelima, mengerjakan tugas. Selanjutnya, uji prasyarat instrumen data. Yang pertama, uji validitas instrumen. Pengujian validitas instrumen pada penelitian ini adalah menggunakan rumus korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus alfa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, uji prasyarat analisis. Yang A, uji normalitas.
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat seperti yang diungkapkan sebagai berikut. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel dalam suatu penelitian memiliki hubungan linear atau tidak. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Ada dua variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu kebiasaan belajar dan perhatian orang tua. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat tolerance value atau dengan menggunakan varian inflation factor atau FIV pada model regresi dari hasil analisis. Selanjutnya, rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rx1Y dengan HA terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. H0 tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, yang kedua, HA terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. H0 tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya yang ketiga, HA terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap kebiasaan belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. H0 tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap kebiasaan belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. Yang keempat, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. H0 tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021.